Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruswanto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hasim? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Oke, katanya Pak Hasim hari ini ada kegiatan coaching sama Bu Beni, betul? Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik, di sini saya hanya akan memberikan dukungan saja terhadap apa yang akan dilakukan oleh Pak Hasim, sehingga saya akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan. Apakah Pak Hasim sudah siap? Insya Allah sudah saya persiapkan semuanya, Pak, terkait kebutuhan yang akan kami laksanakan nanti. Insya Allah sudah siap. Oke, sudah luar biasa ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan tanyakan kepada Pak Muhasin. Yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Muhasin. Poin yang saya amati adalah pertama, dalam percakapan menggunakan alutirta apa tidak seperti itu. Terus nanti tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Kedua, apakah percakapan berdasarkan prinsip coaching yang menurut kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Itulah penjelasan singkat yang saya berikan kepada Pak Muhasin. Sudah jelas ya Pak Muhasin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Pak. Halo. Bagaimana kabarnya Bu Beni hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Ben. Bu Ben, bagaimana nih? Dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Masalah apa ya, Bu Ben? Iya betul sekali Pak. Saya sedang ada sedikit masalah pada kegiatan belajar saya Pak. Oh begitu. Lalu apa yang ingin Bu Ben dapatkan sih dari pembicaraan kita kali ini nanti? Pada kali ini saya ingin mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi Pak. Nah, baik, jika Bu Ben berkenan, coba ceritakan dong situasi seperti apa. Begini Pak, pada akhir-akhir kegiatan semester ini saya mengalami permasalahan yaitu terkait dalam pembelajaran saya. Anak-anak tampak pasif dan juga tidak bersemangat. Dan itu setiap saya memberikan tugas, ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Begitu ya Bu Ben. Menurut Bu Ben sendiri, hal apa sih yang mempengaruhi murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ben? Kalau saya kembali, ada hal yang menyebabkan murid kurang antusias yaitu pada kita pembelajaran saya mungkin tidak dilaksanakan monoton sehingga anak-anak bosan. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh begitu. Sekarang mungkin sudah tahu ya mengapa murid ibu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Lalu situasi yang Bu Ben inginkan itu seperti apa di dalam kelas Bu Ben itu? Yang saya inginkan pada kegiatan pembelajaran saya pastinya anak-anak itu dalam belajar itu aktif, tidak hanya diam mendengarkan saja. Saya ingin mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Pak. Baik, menurut Bu Ben sendiri kira-kira apa yang bisa membuat harapan Bu Ben itu bisa terwujud? Menurut saya harus mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, kegiatan yang asik dan menyenangkan, tidak monoton, sehingga anak-anak senang dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jika Bu Ben menghendaki hal tersebut, tentunya Bu Ben punya strategi khusus nih untuk mewujudkannya. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud, Bu Ben? Menurut saya itu saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang asik, menyenangkan. Dalam kegiatan tersebut bisa menampilkan video, kemudian bacaan-bacaan yang lainnya, kemudian ada game, ice breaking, sehingga pembelajaran lebih menarik. Bisa juga dalam melakukan permainan sederhana dalam pembelajaran Pak. Luar biasa sekali. Selain itu ada lagi mungkin yang bisa
membuat aktif pembelajaran? Iya, pastinya terkait kan tadi ada masalah dua ya Pak ya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua itu ada anak yang tidak menuntut tugas dengan baik. Nah, mungkin dalam hal itu saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak sehingga anak-anak itu mampu menyelesaikan dengan baik. Itu saja Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas ya? Iya, saya menggunakan saya menggunakan buku teks pada perpustakaan Pak. Sumber belajar apa lagi yang Ibu gunakan selain buku teks? Buku paket sama sumber belajar yang lain. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Beni, apa saja yang bisa membuat murid-murid aktif dan tidak bosan pada pembelajaran? Ya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dengan melihat video tadi, kemudian dari skripsi, bagaimana pembelajaran, serta tepuk ya supaya anak-anak lebih menarik dengan melakukan permainan sederhana juga pada kegiatan pembelajaran. Ide yang sangat bagus itu Bu Beni ya, dengan melakukan hal-hal itu. Lalu Bu Beni mengenai tugas yang diberikan kepada murid, murid-murid Ibu ya, apakah penyebabnya sehingga mereka itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik? Yang saya pahami ayat ini mungkin karena tugas yang diberikan terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam. Nah, situasi yang Bu Beni inginkan kaitannya dengan tugas ini seperti apa? Saya mengharapkan anak-anak dapat menyelesaikan tugas semuanya dengan baik, begitu Pak. Nah, betul sekali. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Lalu untuk kaitannya dengan metode pembelajaran, bagaimana Bu Beni? Terkait itu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari penggunaan sumber belajar yang beragam untuk penerapan diferensiasi konten, perlakuan pada murid yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan selama kegiatan pembelajaran. Kemudian kebebasan siswa dalam memilih bentuk proyek yang akan dihasilkan, termasuk juga tugas yang harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, melainkan senang mengerjakan karena itu sesuai dengan dinamika Pak. Bagus sekali Bu Ben. Kira-kira dalam mewujudkan hal tersebut, tantangan apa nih yang akan Bu Ben hadapi? Yang besar itu adalah terkait dengan wifi di sekolah. Walaupun sudah ada wifi, tapi yang namanya sinyal kan tidak dapat diprediksi ya. Bagus sekali. Iya, tuh. Lalu bagaimana Bu Ben menyikapi hal tersebut dengan susahnya sinyal tadi? Saya akan menggunakan paket data sesuai yang saya punya. Baik. Nah, Bu Ben kan sudah mengidentifikasi permasalahan Ibu Ben yang hadapi ini. Jadi sekarang apa yang harus disiapkan untuk Bu Ben ke depannya? Yang pertama saya akan mencari referensi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dengan bertanya pada rekan sejawat, kemudian mencari sumber internet di internet, kemudian pastinya saya akan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan yang saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti dari buku teks, YouTube atau TikTok yang sedang viral. Biasa sekali Bu Ben. Wah, luar biasa sekali ini Pak Hasim. Tadi dalam melaksanakan coaching, bagaimana perasaan Pak Hasim setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, terima kasih Pak Susanto. Jadi setelah melaksanakan coaching saya merasa senang dan bersyukur, serta saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sudah tercapai Pak. Oh ya, luar biasa. Baik, Pak Hasim, tadi dalam coaching jika merujuk pada indikator ketercapaian apa yang sudah Pak Hasim lakukan pada proses coaching tadi? Ya, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching
dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oke, baik Pak. Jadi Pak Muhsin sudah merasa tercapai tujuan atau indikator yang Bapak harapkan, seperti itu ya? Ya, menurut saya sudah tercapai Pak. Baik. Ini mohon izin ya, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan tadi terhadap coaching yang Pak Muhsin lakukan. Silakan Pak. Berdasarkan pengamatan saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak Hasin lakukan sudah bagus dan sesuai dengan alur cerita. Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan aksi untuk menyelesaikan masalah, serta sudah mampu memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya lihat Bapak fokus pada coaching, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fokus indikator yang ingin saya observasi. Menurut saya semuanya sudah bagus dan Bapak sudah mencapai apa yang diharapkan. Terima kasih Mas, saya sangat senang sekali mendengarnya dan bersyukur. Terima kasih juga atas umpan balik yang Bapak berikan, semoga menjadi motivasi untuk saya ke depannya nanti Pak. Sama-sama Bapak Hasin, dari hasil coaching tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Ya tentunya saya berencana untuk melakukan banyak latihan dengan mendengarkan secara aktif maupun membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif, sehingga ketika saya melakukan percakapan coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Oke, baik Bapak Hasin, semoga kompetensi yang sudah baik ini dapat Bapak kembangkan lagi dan semoga dapat mencapai kompetensi lainnya dengan memperbanyak praktik coaching. Ya baik Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Muhsin? Ya, saya kira cukup Pak, dan terima kasih untuk semua masukan. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, sama-sama Pak Hasin, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.